Pemirsa, rencana pembangunan rest area di Tol Bali Mandara hingga saat ini belum ada sosialisasi kepada DPRD Bali. Rencana tersebut menjadi beban masalah bagi Bali, terlebih belum selesainya masalah reklamasi Teluk Benoa. Ketua Komisi 3 DPRD Bali Nengah Tambe mengakui belum menerima sosialisasi rencana pembangunan rest area di Jalan Tol Bali Mandara. Rencana rest area menjadi masalah baru karena di satu sisi beberapa masalah seperti reklamasi Teluk Benoa, masalah reklamasi terselubung dilakukan oleh Pelindo, dan kerusakan mangrove akibat bersandar kapal-kapal besar hingga kini belum terselesaikan. Rencana pembangunan rest area karena keinginan PT Jasa Marga Bali Tol ingin menutupi kerugian tol hingga tahun 2021 mendatang tidak tepat dilakukan. Nengah Tambe menambahkan PT Jasa Marga Bali Tol merupakan badan usaha milik negara, seharusnya tidak hanya profit oriented semata. Roh daripada BUMN tersebut didirikan untuk mengajarkan bagaimana bekerja dan berbisnis yang baik. Nengah Tambe kembali menjelaskan kalau tujuan untuk mengejar money oriented dalam menutup kerugian tol, pembangunan rest area tidak perlu dilakukan. Dijelaskan perusahaan BUMN berada di mana-mana di Indonesia. Seharusnya rugi di satu tempat bisa disubsidi dari keuntungan perusahaan BUMN di tempat lainnya. Pada proses apa sih BUMN itu? Badan usaha milik negara itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Yang kita tahu itu, justru itu sebenarnya BUMN itu sebenarnya dia bukan profit oriented dia. Dia mendevelop kita. Development agency dia. Berarti pembangunan ini tidak salah, Pak? Kalau dia berpikir tentang untung, itu udah salah, otaknya udah salah itu. Itu dia harus baca buku lagi. Gitu. Apa sih sebenarnya roh daripada BUMN itu? Roh daripada BUMN itu adalah mendevelop kita, mengajari kita lingkungan di sekitarnya, bagaimana bekerja yang baik, bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana bisa saja development industri, bisa saja development tentang pertanian, perkebunan, bisa saja gitu. Kan BUMN itu macam-macam, ya kan? Rest area direncanakan akan dibangun akhir tahun 2017 mendatang, seluas 30.000 meter, serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang antara lain restoran, toko oleh-oleh, serta panggung pertunjukan seni dan budaya. Suparyana, Bali TV.